Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Ajira dapat bertemu lagi dengan Anda dalam acara e-learning Universitas Ubudiyah Indonesia. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Apa itu? Kita akan membahas tentang demokrasi di Indonesia. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh, maka ada baiknya kita harus tahu dulu apa itu demokrasi. Ya, pengertian demokrasi. Demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Jadi, di sini bisa kita lihat bahwasanya demokrasi ini penentunya itu adalah rakyat. Selanjutnya, demokrasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Abraham Lincoln. Menurut Abraham, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Di sini bisa kita lihat bahwasanya demokrasi ini diciptakan hanya untuk rakyat dan pemegang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang kedua, menurut Charles Costello. Menurutnya, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Di sini bisa disimpulkan bahwasanya demokrasi ini berfungsi untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Kemudian yang ketiga menurut Kuncoro Porbo Pranoto. Menurutnya demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara. Jadi menurut Kunco ini, demokrasi ini pemegang utamanya itu adalah rakyat. Jadi rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara. Yang keempat, Haris Sosi. Menurutnya, demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Karena itu, kekuasaan melekat pada rakyat. Di sini disimpulkan bahwasanya menurut Haris Sose, demokrasi ini yang memegang kekuasaannya itu hanyalah rakyat. Jadi rakyatlah yang pemegang utama kekuasaan. Selanjutnya menurut Masud. Di sini dia mengatakan bahwasanya demokrasi ini bisa terbagi atas beberapa bagian. Demokrasi ini termasuk salah satu partisipasi politik. Apa aja itu partisipasi politik? Yang pertama, ikut pemilu. Jadi kita sebagai warga negara berhak untuk mengikuti pemilu atau pemilihan umum untuk memilih kepala daerah maupun kepala pemerintahan. Yang kedua, hadir dalam rapat selama 5 tahun terakhir. Untuk apa? Agar kita dapat berpartisipasi dalam partisipasi politik. Dan yang ketiga, ikut kampanye pemilu. Kita juga sebagai warga negara berhak ikut kampanye pemilu. Yang keempat, menjadi anggota parpol dan ormas. Dan yang kelima, komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari demokrasi, yakni mengeluarkan aspirasi kita. Ya, tadi kita udah membahas apa itu definisi dari demokrasi. Sekarang kita bahas tentang manfaat demokrasi. Apa aja manfaat demokrasi? Yang pertama, demokrasi ini dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Jadi, demokrasi ini dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Dan yang kedua, kesetaraan sebagai warga negara. Dengan adanya demokrasi, maka warga negara itu tidak pandang pilih. Mau si kaya, mau si miskin, semuanya sama. Yang ketiga, pluralisme dan kompromi. Plural artinya banyak, beraneka ragam. Jadi dengan adanya demokrasi, semua suku, etnis, budaya itu sama, semuanya berhak atas demokrasi, atas kebebasan. Kemudian yang keempat, menjamin hak-hak dasar. Dengan adanya demokrasi, maka hak-hak dasar kita dapat terjamin. Dan yang terakhir, pembaharuan kehidupan sosial. Dengan adanya demokrasi, maka kehidupan sosial kita dapat diperbaharui.
Tadi udah manfaat. Sekarang kita bahas tentang ciri-ciri demokrasi. Apa aja sih ciri-ciri demokrasi? Yang pertama, demokrasi ini memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Jadi tidak ada tuh yang namanya kekuasaan seumur hidup, itu tidak ada. Karena adanya demokrasi, maka adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Kemudian yang kedua, anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu. Jadi setiap warga negara atau setiap masyarakat itu berhak untuk menempati kedudukan dalam pemerintahan. Kemudian yang ketiga, adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang berkuasa. Jadi dalam hal ini masyarakat biasa atau warga negara yang biasa juga bisa bertanding untuk memegang suatu jabatan. Dia bisa bertanding dengan pemerintah yang sedang berkuasa juga. Dan yang keempat, dilakukan pemilihan lain untuk memilih jabatan-jabatan pemerintah yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu. Jadi dengan adanya pemilu, maka diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri demokrasi yakni agar kehendak masyarakat atau masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah atau anggota masyarakat lain. Dan harus diakui adanya hak menyatakan pendapat, lisan, tertulis, pertemuan, media elektronik maupun media cetak. Jadi dengan adanya demokrasi maka adanya kebebasan. Kebebasan bagaimana? Kebebasan mengeluarkan aspirasi baik secara lisan, tertulis maupun pertemuan dan sebagainya. Dan yang selanjutnya, ciri-ciri demokrasi yang terakhir, pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Jadi kalau kita bicara golput itu juga masyarakat berhak ya. Jadi pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut pemilu itu diperbolehkan. Itu salah satu ciri dari demokrasi. Lanjut, kita akan membahas tentang unsur pelaksanaan demokrasi. Apa aja sih unsur-unsur pelaksana demokrasi? Yang pertama, pelaksanaan pemilu oleh lembaga independen. Kalau kita melaksanakan pemilu, maka ada lembaga yang menanganinya, seperti KPU. Kemudian selanjutnya, sistem politik atau kepartaian yang menjamin tumbuhnya demokrasi, pembagian atau desentralisasi kekuasaan. Jadi dengan unsur-unsur pelaksana demokrasi ini terjadi pembagian atau desentralisasi kekuasaan. Kemudian yang ketiga, profesionalisme aparatur pemerintah. Jadi demokrasi ini salah satu cirinya yakni salah satu unsurnya adanya profesionalisme dari aparatur pemerintahan. Jadi pemerintah tidak boleh sewenang-wenang terhadap pelaksanaan demokrasi. Selanjutnya, adanya kebebasan berserikat atau berorganisasi dan pemberdayaan organisasi masyarakat. Selanjutnya, kebebasan dan jaminan berpendapat bagi rakyat. Jadi unsur pelaksanaan demokrasi ini salah satunya kebebasan. Kita berhak untuk mengutarakan pendapat kita, kemudian kita berhak juga untuk berpendapat. Itu salah satu bentuk dari unsur pelaksana demokrasi. Selanjutnya, transparansi kebijakan publik dan kebebasan pers atau media cetak dan elektronik. Jadi semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu merupakan salah satu unsur pelaksana demokrasi. Semua bagian maupun masyarakat, pers itu berhak untuk mengutarakan pendapatnya. Yang selanjutnya, penegakan hukum yang jujur dan berkeadilan. Dengan adanya demokrasi diharapkan penegakan hukum dapat berlaku jujur dan adil. Dan yang terakhir, pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Unsur pelaksana demokrasi ini sangat penting ya, apalagi pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Jadi antara si kaya, si miskin, maupun penguasa dan rakyat itu sama kedudukannya di mata hukum. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri kepribadian yang demokratis. Yang pertama itu menerima orang lain.
Jadi terbuka, siapa saja bisa kita terima. Dan yang kedua, terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide yang ada. Selanjutnya, bertanggung jawab, waspada terhadap kekuasaan, toleransi terhadap perbedaan-perbedaan, emosi-emosinya terkendali, dan menaruh kepercayaan terhadap lingkungan. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari ciri-ciri kepribadian yang demokratis. Jadi semuanya itu fleksibel dan terbuka. Untuk selanjutnya akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut.